Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-601, dengan judul Batu Kecil Buntu. Langsung ke dalam alurnya. Semua orang yang bergegas masuk gemetar. Wajah mereka semua pucat, karena sulit dipercaya. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Berubah menjadi situasi seperti ini. Qin Yining menjerit dan hampir pingsan di tempat. Dia melemparkan dirinya ke pelukan si Hao. Air mata menutupi matanya saat dia meratap dengan keras. Dia merasa seolah-olah ada pisau yang berputar di dalam hatinya. Haoerku, jangan mati. Bagaimana bisa seperti ini? Ibu telah mengecewakanmu. Petik 2. Dia memeluk si Hao. Tubuhnya gemetar dan berjuang untuk berdiri. Dia memikirkan tentang semua yang telah terjadi, tentang semua yang terjadi selama bertahun-tahun ini. Hatinya penuh dengan rasa sakit dan penyesalan yang tak tertandingi. Dia telah merindukan terlalu banyak, tidak berada di sisi putra tertuanya sepanjang waktu. Pada akhirnya, dia akan mati begitu saja. Darah mengalir keluar dari dada si Hao. Dia akan mati. Dia juga merasa sangat emosional, tidak mau melepaskan semua ini. Dia menghibur orang tuanya, memberitahu mereka untuk tidak merasa buruk. Haoer, jangan tinggalkan ibu, jangan mati, tolong jangan. Wajah Qin Yining penuh dengan air mata. Saat itu, dia tidak merawat si Hao dengan benar. Dia masih sangat muda ketika tulang makhluknya dicungkil darinya di Martial Imperial Manor. Dia telah menanggung terlalu banyak penderitaan. Mengapa dia sangat malang? Kemudian, dia ditinggalkan di Desa Batu, dan sejak itu, mereka telah dipisahkan selama lebih dari 10 tahun dan oleh wilayah yang luas. Mereka tidak pernah merawatnya dengan baik. Sekarang, dia seperti ini. Tragedi lain sedang terjadi. Dia hanya bisa menonton tanpa daya tanpa kemampuan untuk menyelamatkannya. Di mana tulang makhluk tertinggi? Kembalikan, cepat, bantu Haoer menerimanya. Jangan biarkan dia mati, Qin Yining meratap. Dia merasa seolah-olah jantungnya robek dan paru-parunya pecah. Bagaimana bisa seperti ini? Putra tertuanya tidak mentransplantasikan tulang abadi dan sebagai gantinya memberikan tulang makhluknya sendiri. Betapa menyedihkannya ini. Ini sudah terlambat. Kaisar Batu tidak memiliki cukup darah makhluk tertinggi di dalam dirinya, jadi dia tidak akan bisa memberi makan darah. Setelah meninggalkan tubuhnya, itu akan sia-sia bahkan jika disambungkan kembali ke tubuhnya, kata Zhang Zong. Tidak, mata Qin Yining tampak kurang ekspresi. Terlalu sulit untuk menahan rasa sakit dan penderitaan ini. Ibu, kamu tidak perlu merasa patah hati. Tulang itu sudah tidak berguna bagiku. Itu tidak bisa menyelamatkan saya, jadi saya bisa memberikannya kepada adik laki-laki saya. Si Hao menghiburnya. Itu adalah ibu yang salah, karena keraguan-raguan saya. Kami melewatkan kesempatan untuk transplantasi tulang. Qin Yining meraihnya sambil menangis terisak-isak. Dia sangat menyesal. Dia tidak ingin putranya yang lebih tua meninggal, tetapi dia takut putra keduanya juga terluka. Dia selalu ragu-ragu, dan pada akhirnya, kesempatan itu hilang. Sekarang tidak ada gunanya bahkan jika mereka mentransplantasikan tulang abadi sekarang. Ibu, jangan salahkan dirimu sendiri. Bagaimana ini bisa jadi salahmu? Bagaimana saya bisa meminta tulang adik laki-laki saya? Saya tidak akan setuju dengan hal seperti itu. Bagaimana kita bisa bertaruh dengan hidupnya? Saya pribadi mengalami hal-hal ini dan tidak akan membuatnya menderita rasa sakit yang sama seperti yang saya alami. Si Hao berkata dengan lembut. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Wajahnya semakin pucat. Si Ziling berdiri di sana, tampak ketakutan. Mata seperti harimau terus-menerus meneteskan air mata. Dia terus-menerus bergumam, itu adalah kesalahan kami, selalu ragu-ragu dan kehilangan kesempatan.
Itu semua salah kita. Ini akan menjadi rasa sakit yang luar biasa dan penyesalan selama sisa hidup saya. Petik 2. Ayah, jangan katakan lagi. Melakukan ini hanya akan membuatku merasa lebih buruk. Ini benar-benar bukan salah kalian berdua. Si Hao merasakan hidungnya menjadi sakit. Dia tidak menyalahkan keduanya. Alasan pertama adalah karena dia pasti tidak menginginkan tulang itu, dan yang kedua adalah karena dia juga berpikir sendiri bahwa jika dia memiliki dua anak dan harus membuat keputusan ini, apa yang akan dia lakukan? Itu pasti akan membuatnya menderita. Dia tahu bahwa beberapa hari terakhir ini terasa sangat merindukan orang tuanya, menanggung siksaan yang hebat. Meskipun mereka ragu-ragu dan melewatkan kesempatan untuk menanamkan tulang, ini bukanlah kesalahan mereka. However, ibu telah berbuat salah padamu, aku benar-benar menyesal, ini akan menjadi penderitaan selama sisa hidupku. Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri, Qin Yining merasa sangat sedih. Jari-jarinya memutih, dan tubuhnya goyah. Mata si Ziling benar-benar merah. Dia meraung dengan suara rendah. Ketika dia mengingat kembali pengalaman selama beberapa tahun terakhir ini, seolah-olah semuanya seperti mimpi. Dia penuh dengan menyalahkan diri sendiri dan penyesalan tanpa akhir. Dia dan Qin Yining merasa seperti telah mempermalukan putra tertua mereka. Mereka telah meninggalkan terlalu banyak penyesalan. Ini adalah kedua kalinya dalam hidup ini di mana mereka harus melihatnya selemah ini, akan meninggalkan dunia ini. Tulang abadi tidak ditanamkan ke Haoer, dan dia malah memberikan tulang yang paling tinggi kepada adiknya. Betapa menyedihkannya ini, si Ziling dan Qin Yining tidak bisa mengendalikan diri. Kata-kata mereka dipenuhi dengan kesedihan. Ayah, Ibu, semua ini benar-benar tidak bisa disalahkan pada kalian. Berikan tulang itu untuk adik kecil. Ini sama dengan kelanjutan hidupku, yang akan menemanimu di sisimu. Petik 2. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, suami dan istri merasa lebih sedih di dalam hati. Air mata terus mengalir. Si Ziling melolong. Kepala rambut hitamnya terbang dengan kacau seperti iblis. Rambutnya jatuh ke tanah. Cahaya ilahi meletus dari matanya saat dia berkata, "Tidak kusangka bahwa aku, si Ziling, 20 tahun yang lalu membenarkan kesalahan dengan balas dendam dan menenun tanpa hambatan di bawah langit tanpa rasa takut. Dalam 10 tahun ini, setelah terperangkap di Gunung Abadi, harga diriku telah dihancurkan dan semangat gagah berani kutumpul, mengubur hati asliku. Ada penyesalan dalam hidup ini. Mulai hari ini, saya akan menjadi gila. Saya pasti harus menghapus Immortal Palace dan menyapu warisan 7 dewa. Aku bersumpah di sini." Petik 2. Dia meraung. Dia mengepalkan tinjunya. Di belakangnya, tombak emas muncul dan menunjuk langsung ke langit. Terlepas dari itu, ini masih tidak bisa mengubah apapun. Si Hao tidak memiliki banyak sisa hidup. Tidak ada yang bisa membuatnya bertahan di dunia ini. Mata orang-orang desa batu sudah lama menjadi merah. Mereka mengelilinginya, semua dada mereka naik dan turun sangat. Napas mereka menjadi kasar dan tinju mereka terkepal erat. Mereka benar-benar ingin berteriak ke langit. "Anak," mereka berkata dengan lembut, air mata panas membasahi wajah mereka. Mereka tahu bahwa tidak ada cara lain. Si Hao bahkan telah menghilangkan tulangnya yang paling tinggi, menghilangkan secercah harapan terakhir mereka. "Saya ingin membunuh." Si Linhu meraung. Si Hao tidak mendapatkan perawatan tulang abadi dan malah kehilangan tulangnya sendiri. Itu membuat pria pemberani dari gurun besar ini ingin menangis. Yang lainnya juga seperti ini. Ermeng, Dazuang dan yang lainnya hampir meledak dengan kekerasan. Jika bukan karena si Hao memanggil mereka untuk tidak membuat mereka bertindak secara acak, mereka pasti akan mendapat masalah. "Anak," kepala desa si Yunfeng menarik tangannya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa.
Sudut mata yang penuh kerutan hanya memiliki air mata lama yang mengalir. Kakak Qin Hao berdiri di sisinya, memanggilnya. Hiduplah dengan benar, hargai semua yang Anda miliki. Jaga ayah dan ibu. Si Hao mengangguk dan berkata dengan damai. Aku akan menjadi orang yang paling kuat dan melindungi mereka. Kata Qin Hao. Si Hao memandang Zhang Zong dan berkata, dokter yang hebat, apakah Anda memiliki kepastian untuk memberinya tulang dengan aman? Zhang Zong mengangguk. Jika itu adalah orang normal, maka itu pasti tidak akan mungkin dan sangat berbahaya, tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah dengan saudara laki-laki yang mulia. Sudah ada darah makhluk tertinggi di dalam dirinya yang memberi makan tulang abadi. Sekarang, secara alami dapat memelihara tulang ini. Karena ada darah ilahi di dalam Qin Hao, dia secara alami dapat menerima tulang itu. Itu berbahaya bagi si Hao untuk menerima tulang sebelumnya karena ada terlalu banyak simbol karat tembaga hijau di dalam tubuhnya, dan darahnya yang tertinggi telah habis dengan serius juga. Si Hao mengerutkan kening dan berkata, meskipun itu adalah tulang makhluk tertinggi, itu jauh lebih besar dari tulang dan daging lainnya. Ada beberapa jejak kutukan di permukaannya, jadi kamu harus berhati-hati. Petik 2. Ini bukan masalah. Kakak yang mulia memiliki tulang abadi yang sempurna yang dapat menghapus beberapa simbol, kata Zhang Zong. Kalau begitu cepat dan lakukan operasi. Kata si Hao. Tulang itu putih berkilauan. Meskipun rusak parah, penuh retakan, dan disatukan, itu masih bersinar terang dan melepaskan cahaya abadi. Namun, itu membawa jejak darah, membuatnya terlihat agak dingin. Di mata orang-orang desa batu, itu sangat mencolok. Betapa tidak adilnya ini, betapa menyedihkan. Si Ziling dan Qin Yining sama-sama merasa sulit untuk menerimanya. Mereka memeluk si Hao sambil tersedak dengan isak tangis. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Zhang Zong membawa Qin Hao pergi dengan tulang itu. Awan kekhawatiran memenuhi aula utama. Semua orang merasa sangat emosional. Mereka tidak bisa tenang. Raja Perang, Raja Peng, Raja Ming dan yang lainnya naik. Mereka diam-diam melakukan pemeriksaan tubuh si Hao, menanamkan kekuatan ilahi untuk memperpanjang hidupnya. Bagaimana bisa seperti ini? Xiao Tian, singa berkepala 9, Xia Yuyu dan yang lainnya semuanya bergegas. Mereka telah mendengar berita itu dan merasa sangat terguncang. Aula istana dipenuhi orang. Wajah-wajah yang akrab ini semuanya membawa kesedihan. Meskipun mereka sudah menduga bahwa akan sulit bagi si Hao untuk hidup, mereka tidak pernah menyangka akan seperti ini. Nak, ayo kembali, kata kepala tua si Yunfeng. Mari kita tunggu sebentar. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia ingin melihat apakah tulang itu berhasil dilahirkan kembali. Adik kecil, King Feng menangis. Matanya yang besar benar-benar merah. Saat itu, si Hao yang membawanya ke desa batu, namun mereka akan berpisah seperti ini, tidak pernah bertemu lagi. Si Hao menghela napas. Dia juga berpikir untuk memberikan tulang kepada King Feng, tetapi dia tidak memiliki darah tertinggi di dalam dirinya, sehingga tindakan yang terburu-buru dapat mengakibatkan kematiannya. Selain itu, dia bahkan mungkin dikutuk. Keberhasilan. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, berita datang bahwa Qin Hao berhasil menerima tulang tersebut. Ini jelas merupakan hal yang besar. Seorang pemuda dengan 2 tulang makhluk tertinggi, betapa menakutkannya itu. Dia pasti akan mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun. Tidak ada kebahagiaan dalam ekspresi semua orang. Bukankah Si Yi memiliki 2 murid dan tulang makhluk tertinggi saat itu? Dia masih dikalahkan. Little Hao adalah yang benar-benar tak tertandingi. Ermeng sangat marah. Pasti ada orang seperti ini di alam yang lebih tinggi. Apakah dia berada di jalan yang tidak setara masih terlalu dini untuk dikatakan.
Seseorang menambahkan dengan lembut. Ayo pergi. Si Hao berkata dengan lembut. Altar leluhur bersinar, membuka jalan. Orang-orang desa batu melakukan perjalanan di malam hari, membawa pulang si Hao. Ketika berita keluar, Stone Country Capital sangat terguncang. Perpisahan Kaisar Batu. Suara-suara itu bergemuruh seperti guntur. Banyak ahli berteriak bersama, mengguncang langit dan membuat seluruh ibu kota bergetar. Batu kecil itu pergi. Ini juga berarti bahwa dia akan meninggalkan dunia fana ini, tidak pernah melihatnya lagi. Perpisahan Kaisar Batu. Suara-suara ini bergegas ke langit, bergema di langit malam. Semua orang berteriak bersama, mengguncang langit dan bumi. Semua orang mengucapkan selamat tinggal bersama. Master Sekte, raksasa di wilayah mereka, dan individu yang kuat muncul. Ini adalah pemandangan langka yang belum pernah terlihat selama bertahun-tahun. Sayangnya, istana kekaisaran negara batu tertutup awan kesedihan. Sulit bagi orang untuk berpidato dengan gembira. Pagi-pagi sekali, matahari terbit dari timur. Cahaya warna-warni keemasan yang megah tersebar dengan hangat di tubuh semua orang. Saya masih hidup. Jenis perasaan ini benar-benar hebat. Wajah si Hao menunjukkan sedikit kemerahan. Dia menyambut cahaya warna-warni pagi sambil berbaring di kursi empuk. Dia menatap ke arah desa batu yang akrab, merasa puas di dalam. Baik tubuh dan hatinya hangat. Setelah kembali, semua orang merasa sangat gugup, takut dia tidak akan bertahan sampai siang hari. Mereka semua merasa tidak enak dan sangat tertekan. Untungnya, dia masih hidup. Semua orang menghirup udara dan mengungkapkan senyuman. Namun, mata mereka terasa agak perih, ingin meneteskan air mata. Aku benar-benar ingin tinggal, selamanya tetap di sini, kata si Hao lembut. Kemudian, hidungnya terasa sakit. Dia memandang semua orang, tidak ingin pergi. Semua orang meneteskan air mata, merasa sangat sedih. Karena kita masih punya waktu, ayo cari tempat lain, kata si Hao, menenangkan dirinya. Baiklah, pilih tempat, kata si Fei Jiao. 10 li keluar, ada bukit tempat beberapa pohon pinus tua tumbuh. Ada mata air yang mengalir dengan jelas. Itu adalah tempat yang sangat damai. Si Hao memilih tempat pemakaman untuk dirinya sendiri. Ini bukan bumi spiritual, melainkan tempat biasa. Namun, dia bisa melihat desa batu yang jauh. Tempat ini penuh dengan tumbuhan segar dan bersih, membuatnya tampak sangat damai. Ini tempatnya, si Hao berkata dengan lembut. Pada saat yang sama, wajahnya kehilangan warna dan matanya secara bertahap menjadi redup. Vitalitasnya yang secara paksa membuatnya lemah. Hidupnya akhirnya mencapai akhirnya. Tidak, Haoer, jangan tinggalkan kami. Semua orang berteriak dan melemparkan diri mereka ke depan. Episode ke-602, dengan judul Kematian, langsung ke dalam alurnya. Haoer, bangun. Anda tidak bisa menutup mata Anda. Petik 2. Nak, kamu harus bertahan. Kamu baru saja kembali dan bahkan belum melihat Stony Village dengan baik. Bagaimana Anda bisa pergi begitu saja? Kamu harus hidup. Petik 2. Jantung merobek, tangis membelah paru terdengar. Kata-kata sedih dan suram terdengar. Semua orang melompat ke depan, menggendongnya. Mereka menuangkan kekuatan ilahi ke dalam tubuhnya sebagai tindakan terakhir untuk mempertahankannya di dunia ini. Sebenarnya, aku juga tidak ingin meninggalkan kalian, pergi seperti ini. Aku sudah sangat puas, mata si Hao menjadi redup, kehilangan ekspresi. Dia benar-benar lampu yang kehabisan bahan bakar, menghabiskan semua energinya. Tidak, kamu bilang kamu akan kembali ke Stone Village untuk melihat-lihat. Anda tidak bisa pergi seperti ini. Dazuang meraih tangannya dan meraung keras. Air mata memenuhi matanya. Little Hao, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Pihou merasa sangat cemas. Kamu harus hidup,
jangan mati, gumam Ermeng. Dia tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa terus mengulanginya sendiri. Si Hao menatap mereka. Dazuang, Pihou, Ermeng, Huzi, Ingus Bayi, orang-orang ini telah menemaninya sejak masa mudanya. Mereka telah mencuri dari sarang burung ganas dan berlari ke seluruh pegunungan dan dataran, tumbuh bersama. Banyak kejadian masa lalu muncul di benaknya. Seberapa bahagianya mereka saat masih muda. Seberapa riang. Mereka telah menyebabkan masalah dan menjelajahi tanah terlantar yang luas bersama-sama. Nak, kamu harus bertahan. Sekelompok paman juga meraung keras. Pembuluh darah di dahi mereka menonjol. Mereka merasa cemas dan tidak berdaya. Sekelompok tetua gemetar saat mereka naik. Wajah lama mereka penuh dengan kebingungan. Mereka berdoa, terus-menerus mengucapkan kata-kata itu untuk memperpanjang hidupnya. Bahkan bibi hebat itu pun menangis. Anak-anak nakal mereka menangis tanpa suara. Semua orang merasa tidak berdaya, tidak tahu harus berbuat apa. Persik perak, masih ada 2 lagi, cepat beri dia makan. Kepala desa Si Yunfeng berteriak keras. Jangan, aku sudah terlalu banyak menyia-nyiakan. Si Hao berkata dengan lembut. Dia sangat lemah sehingga sulit baginya untuk berbicara. Itu karena mimpinya sudah terwujud. Dia menghirup udara. Dia sudah diambang kematian. Garis-garis yang tampak seperti noda tembaga muncul di tubuhnya satu demi satu. Setelah simbol-simbol ini diaktifkan, mereka menjadi sangat kuat. Sekarang dia kehilangan tulangnya yang paling tinggi, menjadi lebih sulit baginya untuk melawan mereka. Awalnya, berdasarkan prediksi dokter hebat, dia masih punya waktu tersisa. Namun, sekarang, vitalitasnya hampir habis. Makan saja, bagaimana ini bisa dianggap pemborosan? Anda pasti akan hidup. Anda tidak bisa menutup mata Anda. Si Yunfeng berteriak. Dia selalu bersikap baik, tapi saat ini, dia mengaum dengan keras. Mata Si Hao tidak memiliki kilau yang tersisa, seolah-olah dia adalah lilin yang mati bersama angin. Dia akan keluar. Kekuatan hidupnya tercerai-berai. Dia akan menghilang dari dunia ini selamanya. Si Ziling di satu sisi, dan Qin Yining di sisi lain. Mereka berdua meraih lengannya untuk menahannya di sini, tetapi mereka tidak berdaya, tidak dapat membalikkan keadaan. Persik perak ada di sini. Beri mereka makan dan bantu Haoer memperbaiki mereka. Seorang tetua meraung keras. Saat ini, mata Si Hao akan menutup. Mereka sangat gelap. Dia sudah tidak bisa melihat banyak lagi. Qin Yining dengan panik membawa persik perak dan mengirimkannya ke mulutnya, membantunya memurnikannya. Itu akan baik-baik saja bahkan jika itu memberinya sedikit lebih banyak waktu. Persik perak tidak cukup. Itu sudah digunakan, jadi efektivitasnya terlalu lemah. Gunakan ini. Hairi Ball berteriak keras. Itu bergegas bersama dengan Little Red. Salah satunya kehilangan separuh tubuhnya, dan yang lainnya kehilangan sepasang sayap. Mereka terluka parah dan tidak bisa bergerak bebas. Tapi saat ini, mereka masih dengan paksa mengumpulkan kekuatan mereka dan melompati semua orang. Itu adalah sebotol anggur yang sederhana dan penampilan tanpa hiasan. Itu penuh dengan perasaan kuno, membawa serta aura waktu yang berlalu. Di dalam botol itu hanya setetes anggur yang sangat ganas. Itu tersangkut di bagian bawah wadah, sehingga sulit untuk dikeluarkan. Ada rasa wine yang unik. Begitu muncul, itu membuat beberapa penduduk desa jatuh karena mabuk. Ini adalah anggur ilahi yang diperoleh dari Kunpeng Next. Mereka tidak pernah menggunakannya setelah Si Hao membawanya kembali, menyimpannya hingga hari ini. Sebelumnya, setetes anggur ini telah dibawa ke istana kekaisaran negeri batu. Mereka ingin dia menelannya, tetapi dia menolak, karena dia tidak ingin menyia-nyiakan terlalu banyak benda suci karena mereka tidak dapat mengubah kesimpulan. Bahkan sekarang,
Tidak ada yang mau menerima akhir cerita ini. Sementara itu, Hairibol dan Little Red juga ingin mencobanya. Ini benar-benar jenis kepercayaan pada Kunpeng, salah satu archaik Vicious Ten, serta kepercayaan terakhir yang dipercayakan. Tetesan cairan ini seukuran buah mata naga. Itu seperti batu permata, mengalir dengan pancaran seperti mimpi. Itu dengan paksa dimasukkan ke dalam mulut si Hao dan kemudian disaring ke perutnya. Pada saat ini, si Hao sudah menutup matanya, tampaknya tidak memiliki kekuatan hidup. Sudah pasti cukup, itu pasti akan menghidupkannya kembali. Meski hanya 1 hari, itu sudah cukup. Anggur memasuki tubuhnya. Semua orang bergabung, mengambil tindakan bersama, mengubah cairan menjadi aliran panas, mengarahkannya ke anggota tubuh dan pembuluh darahnya. Gelombang cahaya yang berkembang memenuhi tubuhnya. Semua orang kaget. Mereka melebarkan mata mereka. Mungkinkah keajaiban akan terjadi? Anggur ini memiliki karakteristik obat dewa. Lagi pula itu tidak biasa. Hairibol menghela napas dan berkata. Tubuh si Hao bersinar. Setiap inci dagingnya bergelombang dengan kabut warna-warni yang membungkus tubuhnya. Anggur yang ditinggalkan oleh Kunpeng ternyata tidak biasa. Itu layak menjadi salah satu dari 10 setan, bahkan dengan alkohol yang diminumnya mengandung karakteristik obat ilahi. Jika bukan karena kutukan istana abadi begitu istimewa, penyakit lain pasti akan segera disembuhkan. Semua orang menyaksikan dengan gugup. Mereka semua berdoa untuk keajaiban. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Itu hanya setetes, namun tampaknya lebih efektif daripada obat suci yang ditemukan Raja Perang dan yang lainnya. Ini berita bagus. Namun, mata si Hao tetap tertutup, dan kekuatan hidupnya tidak pulih. Tampaknya telah terputus dari tubuhnya tanpa ada tanda-tanda membaik. Ini membuat semua orang sangat gugup. Tak satu pun dari mereka bisa diam. Seiring dengan berjalannya waktu, tubuh si Hao mengeluarkan aroma anggur. Kabut kabur mengalir di sekitar permukaan tubuhnya, seolah dia tertidur lelap karena minum terlalu banyak. Sayangnya, napasnya sepertinya berhenti, yang membuat semua orang sangat khawatir. Waktu terasa sangat lama. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu, beberapa anak yang budidayanya tidak cukup tinggi sudah tertidur karena aroma alkohol, pingsan di sini. Jelas sekali betapa anehnya anggur ini. Itu memiliki efek yang tidak biasa. Sayang sekali. Pada akhirnya, itu masih tidak mampu untuk melawan langit, Little Red mendesah. Itu dan Hairibol telah menyalakan api ilahi mereka, jadi mata mereka secara alami kuat. Mereka berdua tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala. Dia harus bisa bangkit dan tetap terjaga untuk waktu yang singkat. Namun, itu tidak akan mengubah apapun. Hanya anggur yang ditinggalkan Kunpeng dan bukan obat pil penyelamat kehidupan. Kata Hairibol. Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat pasi. Kepala si Yunfeng mengepalkan tinjunya. Sambil mendesah pelan, dia berkata, ayo kembali ke Stone Village. Saat anak membuka matanya kembali, ia bisa melihat tempat yang penuh dengan aktivitas. Ini adalah tempat di mana dia dibesarkan. Di dalam desa ada rumah batu yang terbuat dari batu gunung yang kokoh. Daging kering digantung di dinding halaman dan kulit binatang digantung di belakang rumah. Jalanan damai. Bluestone berjejer di lantai, bersih tanpa debu. Banyak obat spiritual berjejer di kedua sisi jalan. Beberapa saat kemudian, nafas si Hao menjadi sedikit lebih stabil, dan dia akhirnya membuka matanya. Dia melihat sekeliling dengan hampa, menimbulkan tangisan khawatir. Aku telah membuat kalian semua khawatir lagi. Dia dengan lemah membuka mulutnya. Terlepas dari apakah itu dia atau orang lain, mereka semua tahu bahwa tidak banyak waktu tersisa. Ermeng menggendongnya sambil berjalan melewati desa,
berjalan dari satu jalan ke jalan lainnya. Anjing kuning besar yang dipelihara oleh kepala desa yang ekornya telah lama telanjang berlari di sepanjang mereka. Jalan-jalan yang akrab ini, orang-orang yang akrab, si Hao bingung bagaimana harus merasakannya. Dia benar-benar enggan meninggalkan tempat ini. Seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Dia sangat kecil saat itu, disebut si kecil oleh penduduk desa saat itu. Dia selalu berlari di belakang sekelompok anak besar dan suka menarik ekor anjing kuning besar itu. Dia sangat muda dan naif saat itu. Akhirnya, semua orang mendatangi kepala desa. Si Hao duduk di sana, melihat pot kecil di dalam halaman. Dia mulai tertawa. Semua orang mulai tersenyum dalam ingatan lagi, mengingat bagaimana dia saat itu selalu datang ke sini pagi-pagi sekali untuk secara diam-diam memasak susu binatang sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Karena itu, banyak orang yang menertawakannya, tetapi dia tidak peduli. Dia terus memasaknya perlahan, setiap keluar dengan wajah kecil lengket dan kotor. Sayang sekali, Willow Deity telah pergi. Si Hao menghela nafas pelan. Dia ingin pergi ke alam yang lebih tinggi dan bersaing dengan bakat luar biasa dan jenius surgawi, dan dia juga ingin pergi ke daerah misterius untuk mencari Dewa Willow. Namun, pada akhirnya, dia tidak akan pernah punya kesempatan. Semua orang diam. Jika Dewa Willow masih di sini, semuanya mungkin bisa diubah, bukan? Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Ketika mereka melihat obat-obatan spiritual, pohon persik perak, dan ayam harta karun Oktat, semua orang merasa sangat emosional. Saat itu, si Hao masih kecil, namun dia terus-menerus membawa barang-barang kembali ke desa. Dia adalah seorang dewasa kecil yang selalu memikirkan rumahnya. Dia masih muda, tetapi karena dia, Desa Batu telah mengalami begitu banyak transformasi. Paman kecil Hao, kamu harus hidup. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Seorang anak kecil menarik-narik ujung bajunya sambil berkata dengan kepala terangkat. Air mata memenuhi matanya. Bagi mereka, si Hao adalah paman terbaik mereka. Setiap kali dia kembali, dia akan selalu membawa mereka ke gurun besar untuk berlarian. Mereka bisa mencuri dari sarang burung yang ganas dan menangkap binatang buas, memuaskan semua impian mereka. Di hati mereka, si Hao adalah yang paling kuat. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Namun, dia akan mati hari ini. Setiap anak meneteskan air mata. Si Hao dengan lembut membelai kepala anak-anak ini. Ketika dia melihat mereka, dia memikirkan masa lalunya sendiri. Dia tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Yue Chan berdiri di kejauhan. Dia belum meninggalkan Desa Batu. Emosinya kompleks. Setelah dia belajar tentang segalanya, dia hanya bisa menghela nafas. Ibu mertua yang jahat itu bahkan bertanya apakah ada cara untuk menyelamatkannya. Namun, meski dia membantunya tidak ada gunanya. Metode kultivasi tubuh utama membutuhkan terlalu banyak waktu. Si Hao tidak akan bertahan lama sama sekali. Dia tidak punya banyak waktu. Jiu-jiu, peng besar, hijau kecil, dan awan ungu. Bergegas, mereka terus-menerus mengusap kepala mereka ke tubuh si Hao. Mata mereka berkaca-kaca. Mereka semua tahu apa yang terjadi, membuat mereka merasa enggan. Kalian harus melindungi Desa Batu dengan baik. Jangan terbang terlalu jauh, oke? Si Hao memperingatkan. Ketiga burung ganas itu dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepala. Air mata mengalir dari mata mereka. Tak jauh dari situ, seekor unicorn juga berlari. Itu adalah Little White, makhluk dengan potensi untuk menjadi kuda surgawi. Itu seluruhnya putih bersih, dan ada sepasang sayap di punggungnya. Itu terus berlari di sekitar si Hao sambil menangis. Matahari terbenam merah, matahari terbenam tampak seperti warna darah. Itu jelas warna yang suram.
Separuh langit menjadi merah darah. Saat dia menyaksikan pijaran matahari terbenam, desa yang akrab, dan semua orang di depannya, si Hao mengulurkan tangannya dan dengan paksa meraih sesuatu. Dia ingin meneriakkan kata-kata terakhirnya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Matanya kehilangan semangat, tidak bisa melihat apapun lagi. Dia menggunakan sisa energinya untuk mengulurkan tangannya dan melambaikan tangan untuk perpisahan. Anak, semua orang berteriak dengan keras. Mereka semua mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Di bawah pijar merah tua, kehidupan si Hao padam seperti nyala api. Suaranya hilang dan matanya terpejam, terus membawa keengganan saat dia menghembuskan nafas terakhirnya. Anak, semua orang berteriak dengan kesedihan yang tak tertandingi. Mereka telah mencoba segala kemungkinan, tetapi mereka masih tidak dapat menyelamatkannya pada akhirnya. Suara tangisan, teriakan, dan gumaman terjalin bersama. Malam itu, seluruh desa Batu dipenuhi dengan kesedihan. Suara tangisan jatuh tanpa henti. Pada akhirnya, mereka masih tidak berdaya dalam membalikkan langit. Hari kedua, cahaya matahari terbit yang beraneka warna masih secemerlang sebelumnya. Namun, si Hao sudah benar-benar diam. Semua orang menempatkannya ke dalam peti mati, mengangkatnya ke bukit itu, menguburkannya sesuka hatinya. Sebuah kuburan muncul di sini, yang menghadap desa Batu. Di sini, dia bisa melihat desa Batu, melihat penduduk desa dan selamanya bersama mereka. Episode ke-603, dengan judul Setelah Mati. Langsung ke dalam alurnya. Makam di atas bukit tidak terlalu besar. Anak-anak menangis dan menjerit. Bunga liar putih bersih bertebaran di sini. Saat mereka naik bersama angin, itu membentuk pemandangan yang sangat mencolok, seolah-olah air mata mengalir. Penduduk desa semuanya telah tiba. Mereka berdiri di depan kuburan ini, dipisahkan oleh kematian, tidak pernah bertemu lagi. Ketika mereka mengingat kembali pria kecil yang terhuyung-huyung setiap kali dia berjalan, pemuda yang ceria dan optimis itu, mata mereka menjadi kabur. Suara tangisan terdengar di udara. Orang-orang ini merasa seolah-olah jantung mereka robek dan paru-paru mereka pecah. Banyak burung di hutan terdekat terkejut. Nak, bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Air mata kepala si Yun Feng mengalir keluar. Dia adalah orang yang membesarkan si Hao, tetapi hari ini, dia harus melihat anaknya meninggal sebelum dia melakukannya. Semua orang menangis, merasakan kesedihan atas kematian si Hao. Dia tidak memiliki ayah atau ibu yang tumbuh, seperti anak yatim piatu. Meskipun penduduk desa telah merawatnya, dia selalu sendirian. Saat itu, dia sangat suka minum susu binatang. Memikirkan kembali, ini mungkin karena dia kurang memiliki rasa aman, kehilangan kehangatan dan kasih sayang orang tuanya. Kemudian, dia berjalan ke gurun besar sendirian. Adapun apa yang dia alami dan berapa banyak situasi berbahaya yang dia alami saat dia naik ke tampuk kekuasaan, penduduk desa tidak tahu. Namun, mereka yakin menyendiri di dunia luar pasti tidak mudah. Akhirnya, dia menjadi kaisar manusia, menjadi seseorang dengan salah satu otoritas tertinggi di dunia ini. Penduduk desa tidak bisa mempercayainya. Nak, kau sudah melangkah sejauh ini, terus-menerus bertarung sepanjang waktu. Pasti sangat sulit. Suatu hari pasti akan datang ketika Anda mengabaikan dunia, namun Anda mencapai akhir hidup Anda begitu cepat. Petik 2. Penduduk desa menangis dalam kesedihan, mendesah tentang bagaimana nasib pemuda ini yang penuh kesulitan dan kesialan. Si Hao menjadi terkenal dengan sendirinya, tetapi pada akhirnya, dia akan mati seperti ini. Dia benar-benar sekarat untuk kematian yang terlalu dini. Ketika tokoh-tokoh tingkat negara Batu yang lebih tinggi menerima berita itu, beberapa raja tua gemetar, merasakan kesedihan yang luar biasa di dalam.
Istana kekaisaran diguncang dari atas ke bawah. Suasananya sangat menyedihkan. Teriakan duka terus terdengar. Apa? Kaisar Batu telah meninggalkan dunia ini. Petik 2. Saat berita dikirim ke dunia luar, setiap wilayah terguncang. Meskipun mereka sudah lama mengantisipasi hasil ini, ketika benar-benar terbukti, itu masih menimbulkan gelombang yang luar biasa. Seluruh dunia terkejut. Batu kecil itu masih jatuh pada akhirnya. Tidak ada keajaiban yang terjadi. Hidupnya menjadi suram, akhirnya terputus. Dia telah sampai di ujung jalan. Sayang sekali. Sungguh disesalkan. Petik 2. Kematian Si Hao benar-benar disayangkan. Dia masih sangat muda, namun dia sudah mencapai puncak wilayah gurun. Jika dia diberi waktu, tidak ada yang tahu seberapa tinggi dia akan melonjak. Langit iri pada para jenius heroik. Kerugian ini bukan hanya kerugian negara Batu, tapi juga kerugian seluruh alam bawah. Jika tidak, dia pasti akan meninggalkan jejak yang bagus di dunia ini. Petik 2. Sayang sekali. Legenda memudar begitu saja. Dia awalnya langsung menuju surga ke-9. Petik 2. Berita menyebar kemana-mana, menyapu semua wilayah seperti badai. Segera, seluruh dunia mengetahui hal ini, menimbulkan gempa bumi besar. Kematian Batu kecil pasti akan menimbulkan keributan besar. Setiap daerah membicarakan hal ini. Efeknya luar biasa. Negara Batu mengatur peti mati kosong, memungkinkan semua orang untuk datang dan menghadiri upacara peringatan. Sekte besar dari semua tempat berbeda pindah untuk mengungkapkan harapan baik mereka. Tidak diketahui berapa banyak orang yang datang. Kaisar Batu, seorang pahlawan sejati, dia masih sangat muda, namun dia berjuang melawan dewa. Beberapa master sekte menghela nafas. Kami tidak akan dapat melihat Anda memasuki alam yang lebih tinggi dan bersaing melawan bakat-bakat luar biasa itu. Cahaya Anda telah meredup selamanya di alam bawah, sungguh disesalkan. Para wanita mulia dan jenius dari alam yang lebih tinggi datang untuk menyampaikan belasungkawa mereka juga. Kaisar Api telah tiba. Suara nyaring memanggil. Kaisar Kayu telah tiba. Orang lain melaporkan. Ini membuat semua orang terkejut. Kaisar suatu negara biasanya tidak akan dengan mudah menginjakkan kaki di negara lain. Namun, jenis tokoh ini muncul dalam pemakaman hari ini, dan lebih dari satu. Kemudian, semua orang menemukan bahwa penguasa kekuatan besar di 8 wilayah juga tiba. Ahli tertinggi naga banjir hijau telah tiba. Kaisar Perak Ocean Rache telah menghiasi kami dengan kehadiranmu. Ahli tertinggi Greenfin telah tiba. Semua orang merasa takut, menggigil dalam hati. Meski beberapa musibah besar telah terjadi, masih banyak ahli yang berhasil lolos. Lebih dari 10 ahli tertinggi benar-benar muncul hari ini dari setiap wilayah besar. Teman kecil itu sangat menakjubkan, namun dia meninggalkan kami begitu cepat. Itu benar-benar membuat seseorang menghela nafas tanpa daya. Sayang sekali. Saya ingin melihat seberapa jauh dia bisa menjangkau. Ahli tertinggi lainnya tiba di Stone Capital. Xiao Tian, singa berkepala 9, Xiao Yuyu dan yang lainnya tercengang. Mereka mengenali siapa itu. Ini adalah tetua Western Tomb Meteor Mountain, mantan dewa, yang menyebut dirinya Meteor Selatan. Hari ini, dia telah jatuh dari alam dewa. Terlalu banyak orang yang datang hari ini, semuanya adalah individu yang kuat. Itu membuat orang lain mendesah kagum. Ada lebih banyak makhluk yang datang, tetapi tidak ada yang menimbulkan masalah. Apalagi fakta bahwa ini adalah layanan pemakaman, ahli tertinggi negara Batu berdiri di sana, jadi tidak ada yang berani bertindak gegabah. Semua orang gemetar dalam kekaguman. Tanpa sadar kapan, negara Batu sudah menjadi cukup kuat untuk mengabaikan suatu wilayah. Di zaman sekarang, untuk warisan memiliki seorang ahli tertinggi sudah hebat.
Faktanya, kebanyakan orang merasa menghormati batu kecil itu, jadi mereka tidak akan menimbulkan masalah. Hanya kekuatan tertentu yang membutuhkan jenis intimidasi ini. Ketika duka negara batu berakhir dan semuanya perlahan-lahan menjadi tenang, beberapa hari telah berlalu. Namun, masih banyak orang yang membahas hal ini, merasa menyesal atas kematian dini si Hao. Di alam yang lebih tinggi, ada taman dewa yang kaya dengan esensi spiritual dan subur dengan tumbuhan. Bunga matahari setan hitam memancarkan cahaya gelap. Itu bukan hanya satu atau dua, melainkan seluruh hamparan. Makhluk yang melintasi alam semuanya mati. Tidak jauh dari gunung yang tinggi, suara ini terdengar dari sebuah istana megah, mengguncang seluruh taman suci ini. Kabut warna-warni yang samar terus melonjak. Demikian pula di alam yang lebih tinggi, ada tempat lain di mana energi kematian melonjak. Kabut hitam menyelimuti udara. Suara yang dalam dan jauh terdengar di dunia bawah. Hanya satu kata yang diucapkan. Sampah. Kemudian, riak kuat bergerak melalui tempat ini seolah-olah monster besar sedang membalikkan tubuhnya. Underworld Earth membayar harga yang sangat mahal, kehilangan kerangka berharga binatang kosong, namun semua harapan dan usaha mereka sia-sia. Di dalam negara yang damai, kabut abadi berkeliaran. Istana abadi bisa dilihat di mana-mana. Ekspresi individu kuat yang duduk di dalam istana Dewa Pusat menjadi dingin. Sudah berapa tahun sejak negara surgawi saya menderita kekalahan? Akademi Keberuntungan Alam menempati area yang sangat luas. Orang-orang di sini semuanya adalah individu yang heroik. Banyak ahli muda yang belajar di sini. Berita penting, berita mengejutkan. Dunia bawah tanah, Taman Bunga Matahari Iblis, Negeri Surgawi dan beberapa kekuatan lain bekerja sama untuk melawan alam bawah. Namun pada akhirnya, makhluk yang mati semuanya mati. Petik 2. Rumor mengatakan bahwa itu semua dilakukan oleh seorang pemuda. Dia membunuh semua orang mereka. Apakah kekuatan ini merosot selama bertahun-tahun? Penghinaan macam apa ini? Namun, pemuda macam apa itu? Dia sebenarnya sangat kuat, membunuh sekelompok makhluk yang menyalakan api suci mereka. Tidak sederhana sama sekali. Petik 2. Akademi Kehidupan. Beberapa gadis seperti Dewi awalnya tersenyum dan tertawa, tapi kemudian ekspresi mereka menjadi serius. Mereka pun mulai membicarakan masalah ini. Benar-benar menakjubkan. Pemuda itu baru berusia 15 atau 16 tahun, namun dia sudah sangat kuat, membunuh 6 atau 7 dewa palsu saja. Dia terlalu tangguh. Petik 2. Sayangnya, kita tidak bisa pergi ke alam bawah lagi. Jika tidak, bukankah membawanya ke Akademi Kehidupan kita menjadi pilihan yang bagus? Petik 2. Jika kita benar-benar melakukan itu, kekuatan besar itu akan mulai membenci kita. Mereka bahkan mungkin diam-diam mengambil tindakan. Petik 2. Apa yang harus ditakuti? Alam yang lebih tinggi bukanlah tempat di mana orang-orang itu memiliki keputusan akhir. Ada begitu banyak individu yang berkuasa di sini. Mereka pasti tidak akan bertindak gegabah. Petik 2. Nine Firmaments Divine Academy, sebuah tempat yang terletak di surga. Itu sangat besar. Banyak anak muda yang mendiskusikan hal ini juga di sini. Berita terbaru telah tiba. Pemuda itu tewas dalam pertempuran. Sedikit disayangkan, meskipun dia meminjam kekuatan eksternal, memiliki metode ini juga cukup mencengangkan. Petik 2. Meskipun ada banyak talenta luar biasa yang telah naik ke kekuasaan di alam yang lebih tinggi dan jenius surgawi muncul dalam jumlah besar, jika dia muncul, dia mungkin juga tidak sederhana dan dia mungkin telah menunjukkan kecerdasan. Kematiannya terlalu dini. Petik 2. Berkomunikasi dengan alam bawah menjadi semakin sulit. Saya merasa kedua alam ini akan benar-benar terpisah. Petik 2. Pertempuran di alam bawah terlalu terpengaruh.
Bahkan akademi dan sekte kuno dari alam yang lebih tinggi mengetahui hal ini. Ada beberapa orang yang mulai membahas ini dalam skala yang lebih kecil. Komunikasi antara dua dunia menjadi semakin sulit. Turun secara praktis tidak mungkin. Jika seseorang ingin keluar dari alam bawah, masih ada jalan kuno dan metode rahasia, tetapi kesulitannya masih meningkat beberapa kali. Alam rendah, beberapa orang sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Kita harus kembali. Kami tidak dapat menemukan peluang alami yang besar itu pada akhirnya. Kami benar-benar harus pergi. Jika tidak, jalan surgawi akan hancur total dan kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali. Petik 2. Para wanita dan jenius dari alam yang lebih tinggi ini sedang mengobrol. Mereka akan melanjutkan perjalanan mereka. Dampak menentang kehendak surga terlalu jauh jangkauannya. Itu membuat hukum alam Dao surgawi lebih ketat. Hubungan antara dua alam itu akan terputus. Bahkan jika seseorang pergi dari alam rendah ke alam yang lebih tinggi, itu juga menjadi sulit. Sementara itu, ini diperbolehkan di masa lalu, selama seseorang mengambil jalan surgawi yang sedikit. Sedangkan untuk turun dari alam yang lebih tinggi, itu selalu dibatasi sejak zaman kuno. Sekarang, lebih dari itu, menjadi terputus sama sekali. Saya telah menerima beberapa informasi rahasia. Tulang si Hao diberikan. Itu tidak hilang bersamanya. Seorang wanita bangsawan berkata dengan lembut. Apa? Yang lainnya tercengang. Meskipun informasi ini telah dirahasiakan sebanyak mungkin, setelah beberapa waktu berlalu, informasi itu masih bocor, beredar dalam kelompok kecil. Itu membuat beberapa orang terpana. Qin Hao dari Gunung Abadi, dia berhasil mencangkokkan tulang makhluk tertinggi. Bigu kaget, benar, dan sangat berhasil tanpa komplikasi apapun. Vitalitasnya berlimpah saat ini, dan tubuhnya sangat kuat. Hong Huang menjawab dengan kepastian mutlak. Terlalu mengejutkan. Ini seharusnya sudah menjadi informasi berumur 3 bulan, bukan? Baru sekarang bocor itu keluar. Sui Yue berkata dengan lembut. Seseorang dengan 2 tulang berharga yang tak tertandingi, apakah dia mencoba untuk menentang surga? Xuan Ming berteriak ketakutan, menganggap ini agak sulit dipercaya. Dia bisa secara tak terduga memiliki 2 potong tulang sejati, seberapa kuat dia jadinya. Dia kemungkinan besar tidak akan tertandingi di antara rekan-rekannya bahkan di alam yang lebih tinggi, bukan? Dia seharusnya bisa menempati peringkat 10 besar sekarang. Bahkan Lan Yu yang biasanya tenang menghela nafas dan berkata. Semua orang mengangguk. Memang ada beberapa karakter yang menentang surga di alam yang lebih tinggi yang memiliki peluang alam yang luar biasa besar, misalnya, yang dari Istana Abadi. Untuk para jenius yang seumuran, dia hanyalah gunung yang tidak dapat diatasi. Selain itu, dikabarkan bahwa masih ada beberapa jenius misterius yang tidak kalah dengan individu Immortal Palace sama sekali. Bagi mereka yang seusia, mereka sangat kuat dan menakutkan. Hal utama adalah bahwa alam yang lebih tinggi terlalu besar. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang terlewatkan? Awalnya aku sangat memikirkan si Hao, tapi sekarang sepertinya adik laki-lakinya ini lebih kuat. Memiliki 2 tulang makhluk tertinggi, prospeknya tidak terbatas. Petik 2. Semua orang membicarakan ini di antara mereka sendiri. Mari kita mengunjunginya. Mungkin kita bisa kembali ke alam yang lebih tinggi bersama. Saya kira dia tidak ingin tinggal di sini dengan jalan surgawi yang akan segera terputus. Petik 2. Ayo pergi. Berita tentang Qin Hao berhasil mewarisi tulang beredar dalam skala kecil, mengejutkan semua orang. Banyak orang terkejut dan ketakutan. Seberapa kuat sosoknya nanti? Dia benar-benar akan menentang surga di masa depan. Para wanita bangsawan dan jenius dari alam yang lebih tinggi mengunjungi Gunung Abadi. Kedua belah pihak saling mengobrol riang.
Mereka secara tidak langsung memverifikasi informasi ini, membuat keributan. Istana kekaisaran kita menjadi dingin dan tidak menyenangkan. Orang-orang itu juga pernah bertemu dengan Kaisar Batu sebelumnya. Kata Raja Ming lembut. Sejak Si Hao meninggal, para wanita dan jenius yang mulia itu hanya datang sekali. Mereka tidak pernah muncul di sini lagi. Ini normal. Yang mulia telah jatuh, jadi Qin Hao pasti akan bangkit. Dengan dua tulang makhluk tertinggi, dia dapat mengabaikan suatu area bahkan di alam yang lebih tinggi. Dia layak untuk dicoba. Peng Nain menghela nafas dan berkata, Desa Batu. Penduduk desa secara alami memiliki kehidupan untuk dijalani. Hanya, ketika mereka memikirkan Si Hao, mereka akan selalu merasa sedih. Lebih dari 3 bulan telah berlalu. Bagian di sekitar makam Si Hao sudah tumbuh tinggi. Beberapa hari yang lalu, penduduk desa telah membakar banyak kertas di sana, karena 100 hari baru saja berlalu. Bukit ini sepertinya memiliki sedikit lebih banyak esensi spiritual. Mungkinkah karena Hao kecil dimakamkan di sini? Si Linhu sedikit terkejut. Aku benar-benar berharap anak ini terus hidup. Si Fei Jiao menghela nafas, merasa sangat emosional. Selama periode waktu ini, penduduk desa akan datang ke sini dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, mereka semua menggelengkan kepala sebelum menuruni bukit. Episode ke-604, dengan judul Vitalitas Tanpa Akhir. Langsung ke dalam alurnya. Hao kecil, betapa aku berharap kamu akan hidup kembali. Dazuang, Ermeng dan yang lainnya datang. Mereka membawa sebotol anggur dan duduk di sini, minum segelas. Kemudian, mereka menuangkan secangkir ke atas kuburan. Mereka beberapa tahun lebih tua dari Si Hao, tetapi konstitusi Si Hao kuat bahkan ketika mereka masih kecil. Pada awalnya, dia masih mengejar pantat mereka, tetapi kemudian, dia melewati semuanya. Aku benar-benar tidak ingin percaya bahwa kamu telah meninggalkan kami. Bagaimana kamu bisa mati begitu saja? Mata Ermeng memerah. Pihou, Huzi, dan bayi ingus juga terasa tidak enak. Mereka terus-menerus menuangkan anggur, cangkir demi cangkir di atas tanah. Dalam 3 bulan ini, mereka akan datang ke sini setiap beberapa hari dan minum, berharap mereka bisa bertemu Si Hao lagi. Lupakan tentang perasaan tulus tumbuh bersama, hal-hal yang Si Hao lakukan untuk desa sudah membuatnya tak terlupakan. Hati mereka serasa tertahan. Ini benar-benar tidak adil. Little Hao berbaring di sini sendirian, sementara orang itu disebut jenius yang mengguncang dunia. Setiap orang mengatakan bagaimana dia tak tertandingi di bawah surga. Itu awalnya gelar Hao kecil, kata Pihou. Meskipun mereka dibesarkan di desa batu, mereka juga tahu beberapa hal tentang dunia luar. Itu karena mereka selalu datang ke dan dari istana kekaisaran negara batu, jadi informasi tersebut dapat menyebar dengan bebas. Karena King Feng mewarisi posisi kaisar negara batu, dia selalu bepergian bolak-balik di antara kedua tempat ini. Apa yang kalian pikirkan? Apakah benar-benar ada rumput yang hidup kembali di dunia ini? Betapa hebatnya jika kita menemukannya. Aku benar-benar ingin Hao kecil untuk hidup, Dazuang berbicara dengan nada sedih. Aku selalu merasa seolah-olah dia belum pergi, hampir seolah-olah dia masih di samping kita, kata Snot Baby. Dia adalah satu-satunya anak yang bahkan lebih kecil dari Si Hao saat itu, dan hari ini, dia juga telah dewasa. Akhirnya, mereka saling mengangkat. Sambil berbau alkohol, mereka menuruni bukit dan kembali ke desa batu. Jika seseorang bertanya siapa yang paling patah hati di desa beberapa hari terakhir ini, itu pasti akan menjadi kepala desa Si Yunfeng. Dia secara pribadi telah membesarkan Si Hao, jadi perasaannya terhadapnya mirip dengan perasaan terhadap seorang putra. Dia benar-benar tidak bisa melupakan ini dan menerima hasil ini. Selama 3 bulan ini, dia sepertinya telah berusia 10 tahun.
Rambutnya seputih salju, dan dia selalu tampak sedih dan sedih. Orang tua itu akan selalu duduk di depan desa sendirian, seringkali sepanjang hari. Dia tidak akan menanggapi bahkan ketika penduduk desa memanggilnya. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua merasa sangat sedih. Nak, saat kau dibawa kemari, kau hanya mencapai lututku. Kamu sangat lemah sehingga kamu akan mati kapan saja. Pemimpin klan tua bergumam. Dia melihat ke halaman, merasa seolah-olah dia masih bisa mendengar tangisan bayi yang lemah. Nanti, kamu akhirnya selamat. Kami tinggal bersama, bergantung satu sama lain. Benar-benar saat yang penuh kegembiraan, dia mendesah pelan. Air mata mengalir dari mata lamanya. Dia samar-samar bisa melihat mata besar yang berkedip-kedip itu, anak kecil yang terhuyung-huyung saat dia berjalan berkeliling, menarik ekor anjing merah besar itu sambil melepaskan teriakan lembut. Kepala desa, ayo makan. Jangan merasa buruk lagi. Penduduk desa mencoba menasihatinya. Setiap orang merasa sangat tidak enak. Saya tidak punya nafsu makan. Orang tua itu menunduk, menggunakan tangannya untuk membelai panci kecil. Ini adalah sesuatu yang digunakan si kecil setiap hari, dengan diam-diam memasak susu binatang di dalamnya. Untuk diminum, untuk mencegah orang lain mengetahuinya. Tentu saja, bagaimana mungkin semua orang tidak tahu? Susu binatang itu semuanya dibawa oleh para paman. Kakek kepala, ada apa di luar pegunungan besar itu? Saya ingin melihat sendiri dan meninggalkan tanah terlantar yang besar. Petik 2. Ketika dia tumbuh sedikit lebih dewasa, si Hao sudah mulai merindukan dunia luar, ingin menjelajahinya. Kata-kata ini sepertinya masih terngiang-ngiang di telinganya. Si Yunfeng sendiri dengan menyalahkan menggelengkan kepalanya. Seharusnya aku tidak setuju, kita seharusnya tinggal di sini, tidak pernah meninggalkan tempat ini. Betapa hebatnya itu. Sesuatu seperti ini tidak akan terjadi. Petik 2. Kepala desa, kami tahu kamu merasa tidak enak, tapi kamu harus makan sesuatu. Kalau tidak, kami juga tidak akan makan. Sekelompok anak berjalan dengan mata merah. Mereka mengkhawatirkan kepala suku tua. Baiklah, orang memiliki kehidupan untuk dijalani dan hari-hari untuk dilalui. Kita tidak bisa selalu tinggal di masa lalu. Si Yunfeng dengan sedih berdiri dan berkata, hanya saja, para penduduk desa tahu bahwa terlalu sulit baginya untuk menghilangkan pikiran-pikiran itu. Faktanya, tidak ada yang bisa melupakan si Hao. Ketika mereka memikirkannya, mereka semua merasa getir. Masih ada halaman kecil di desa tempat duka juga terjadi. Mereka adalah orang tua si Hao. Selama 3 bulan ini, mereka tetap berada di dalam Stony Village dan hanya pergi 2 hari yang lalu. Gunung Abadi memiliki masalah mendesak, meminta King Feng untuk mengirimi mereka pesan untuk kembali. Di dunia luar, klan Qin sedang berdiskusi di Gunung Abadi. Mereka ingin Qin Hao cepat naik, karena jalan surgawi akan segera terputus. Dia kemudian akan selamanya kehilangan kesempatan untuk melakukannya. Aku tidak akan naik. Qin Yining menggelengkan kepalanya. Dia merasa sangat sedih. Dia akan tinggal di Stony Village, tidak ingin meninggalkan alam bawah. Ketika si Ziling mendengar ini, matanya melepaskan pancaran cahaya ilahi. Saya akan naik. Nyala api telah lama menyala di dalam dirinya. Itu telah terbakar dengan ganas selama lebih dari 3 bulan. Dia ingin pergi ke alam yang lebih tinggi. Akan ada hari di mana dia akan menghapus warisan itu dan menuntut penjelasan. Demi balas dendam, dia harus memasuki alam yang lebih tinggi. Bahkan jika dia dipenuhi dengan keengganan dan penyesalan, dia masih harus pergi. Baiklah, kamu naik. Aku akan tinggal di Stony Village. Qin Yining menghela nafas ringan. Ibu, ikutlah bersama kami. Kakak laki-laki juga berharap kamu bahagia. Dia tidak ingin Anda patah hati, nasihat Qin Hao. Qin Yining menggelengkan kepalanya.
Dia diliputi kesedihan. Akhirnya, si Ziling kembali ke desa batu. Dia berdiri di depan kuburan itu sepanjang malam. Kemudian, dia dengan tegas pergi. Di punggungnya ada tombak emasnya sendiri. Dia pergi ke alam yang lebih tinggi. Mulai sekarang, saya akan membenamkan diri dalam kultivasi yang pahit. Saya tidak akan lagi membuang waktu saya. Harga diri saya, keganasan saya, inti saya, biarkan semuanya terbakar. Dia meraung sedih. Si Ziling dan Qin Hao pergi. Mereka mengikuti jalan surgawi yang misterius dan menghilang dari alam ini. Segera setelah itu, para wanita mulia dan jenius dari alam yang lebih tinggi juga pergi satu demi satu, secara permanen kembali ke alam yang lebih tinggi. Mereka juga membawa informasi yang lebih rinci dan dapat diandalkan. Ini membuat para tetua terkejut, berdiskusi dengan mereka. Dari apa yang saya dengar, batu kecil itu sangat luar biasa. Bahkan jika dia memasuki alam yang lebih tinggi, dia akan tetap bersinar cemerlang dan menekan suatu area cepat atau lambat. Petik 2. Dia benar-benar tangguh. Namun sekarang, adik laki-lakinya bahkan lebih tangguh. Petik 2. Anda mengatakan bahwa batu kecil telah mengalahkan legenda yang tak terkalahkan, murid ganda. Benar. Murid ganda dikenal sebagai keberadaan yang tak tertandingi bahkan di alam yang lebih tinggi. Baru-baru ini, seorang ahli berusia 18 atau 19 tahun juga telah muncul di alam saya yang lebih tinggi, menyapu semua rekannya di Provinsi Heavenfall, yang dikenal sebagai yang tak tertandingi di generasinya. Pada akhirnya, ia memasuki Akademi Surgawi dan bertempur melawan bakat luar biasa mereka. Dia sepertinya telah menang dan juga bergabung dengan Akademi Heavenfall. Petik 2. Waktu berlalu dengan cepat. Lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak Si Hao meninggal dunia. Selama periode waktu ini, terlepas dari apakah itu Sekte Barat, Gunung Abadi, atau yang lainnya, menghubungi alam yang lebih tinggi menjadi semakin sulit. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin sulit untuk berkomunikasi antara dua alam tersebut. Seolah-olah koneksi telah terputus. Klan Qin beberapa kali mendesak negara batu untuk menghubungi dan memberitahu Qin Yining untuk naik. Jika tidak, mereka akan kehilangan kesempatan dan akan selamanya terpisah. Mengapa semakin banyak rumput yang kita potong di sini? Kata Ermeng. Bukit itu penuh dengan rumput aneh. Itu penuh dengan vitalitas dan sangat sulit untuk dihilangkan. Akar mereka kuat, hampir tidak mungkin untuk menyingkirkan semuanya. Mereka akan tumbuh lagi setelah beberapa waktu berlalu, mengelilingi makam itu. Selain itu, esensi spiritual di sini menjadi lebih kental. Penduduk desa curiga bahwa itu karena Si Hao mengambil banyak harta surgawi dan bahkan obat-obatan yang lebih berharga, anggur ilahi, dan barang-barang lain yang mengandung esensi dalam jumlah besar sehingga esensi spiritual di sini menjadi begitu kaya setelah dia meninggal. Rerumputan ini sangat aneh. Saya belum pernah melihat jenis rumput ini sebelumnya di tanah terlantar yang luas. Bagaimana akhirnya tumbuh di sini? Pi Hou bingung. Rerumputan ini baru muncul setelah Si Hao dimakamkan. Sungguh disayangkan, ini bukan rumput kebangkitan. Da Zuang berkata sambil menghela nafas. Beberapa bulan lagi berlalu. Si Hao telah pergi hampir setahun yang lalu. Gunung Abadi mengirim seseorang untuk memberitahu Qin Yining untuk kembali. Kali ini, terkait dengan Si Ziling dan putra kedua mereka. Qin Yining akan pergi. Sambil membawa kesedihan, dia berdiri di depan kuburan ini dan mengucapkan selamat tinggal. Dia menangis sepanjang malam. Klan Qin mengirim pesan bahwa Si Ziling terluka di alam yang lebih tinggi, apalagi sangat serius. Selain itu, ada masalah dengan Qin Hao juga, jadi mereka membutuhkannya untuk naik. Ziling telah terluka. Jika Haoer di sini tahu, dia pasti tidak akan damai. Kamu sebaiknya pergi. Kepala tua Si Yun Feng menghibur.
Saya akan mengirimkan informasi yang benar tentang ayahnya untuk membantu Hauer beristirahat dengan tenang. Qin Yining berkata sambil menangis. Dia sangat emosional. Alam yang lebih rendah telah memberinya terlalu banyak penyesalan. Hari itu, dia berangkat melalui salah satu jalan tua gunung abadi ke alam yang lebih tinggi. Beberapa hari kemudian, Immortal Mountain membayar harga yang sangat mahal untuk memuaskan keinginannya dan berkomunikasi dengan alam bawah, mengirimkan pesan. Kali ini, Gunung Abadi Alam Bawah tidak menyembunyikan informasinya. Paman Ziling baik-baik saja dan pergi ke isolasi untuk berkultivasi. Hanya, orang-orang dari alam yang lebih tinggi ingin wanita suci mereka kembali, jadi mereka membesar-besarkan beberapa hal. Petik 2. Kata Dazuang di depan makam Si Hao. Qin Hao telah menunjukkan keterampilan luar biasa di alam yang lebih tinggi. Berita tentang dia memiliki 2 tulang makhluk tertinggi tidak disembunyikan. Banyak orang mengetahuinya, dan sebagai hasilnya, pertempuran yang mengejutkan dunia terjadi. Petik 2. Inilah yang dikatakan Ermeng. Semua informasi ini berasal dari Gunung Abadi. Rumor mengatakan bahwa di tempat di mana alam budidaya ditekan ke tingkat yang sama, Qin Hao berturut-turut mengalahkan 5 jenius surgawi, mengalahkan individu berbakat dari banyak provinsi yang berbeda. Itu menimbulkan keributan besar. Akibatnya, Dewa Surgawi Abadi secara pribadi mengirim tubuh spiritual untuk melindunginya, mencegah orang lain berkomplot melawannya. Nama Qin Hao bergema di suatu wilayah. Banyak warisan lama di daerah selatan mengetahui hal ini, dan beberapa sekte besar mengambil tindakan, ingin terhubung melalui pernikahan dengan Gunung Abadi, menawarkan wanita surgawi sekte mereka. Ada desas-desus bahwa Qin Hao sedang berkultivasi dengan harapan dapat dengan cepat naik ke tampuk kekuasaan. Dia akan berpartisipasi dalam pertemuan yang hebat, yang hanya dapat dihadiri oleh para pemuda terkuat di provinsi mereka. Banyak provinsi besar akan berpartisipasi dan mengadakan kontes. Ini adalah pertempuran makhluk tertinggi muda sejati. Sedikit yang menang akan memasuki tanah rahasia, yang berisi peluang alami yang luar biasa besar. Sayang sekali, Hao kecil, kamu awalnya akan memasuki alam yang lebih tinggi dan menunjukkan kecemerlanganmu. Namun sekarang, Pihou dan yang lainnya merasa kecewa. Dalam sekejap mata, setahun berlalu. Semua penduduk desa merasa ada sesuatu yang tidak beres. Esensi spiritual bukit ini terlalu melimpah dan kaya, menjadi berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Paman kecil Hao, kami datang untuk menemuimu lagi. Sekelompok anak mendaki bukit. Mereka sering merawat kuburan ini, tetapi rumput tumbuh terlalu cepat. Terlalu banyak yang harus ditarik. Yi, itu burung pipit itu, benihnya jatuh di sini. Tidak heran begitu banyak rumput aneh tumbuh di sini. Seorang anak berteriak ketakutan sambil menunjuk ke depan. Ada burung gereja 5 warna di sana. Itu sama sekali tidak takut pada orang. Ia berdiri di atas kuburan sambil melemparkan beberapa biji. Ia kemudian dengan malas menyisir bulunya yang berwarna cerah. Ayah, burung rendahan, kamu terlalu jahat. Mengintimidasi Paman Hao sejak dia masih kecil, dan kemudian melakukan ini sekarang, bahkan datang ke kuburannya untuk berperilaku kasar. Petik 2. Sekelompok anak-anak itu sangat marah dan bergegas untuk menangkapnya. Tentu saja, ini sia-sia. Saat itu, Si Hao mengejarnya sejak dia masih kecil, namun dia tidak pernah menyentuh satu bulu pun pada burung gereja berwarna 5 itu. Dia bahkan pernah diprovokasi oleh burung itu hingga dia menangis dengan keras. Itu adalah salah satu momen memalukan Si Hao, sesuatu yang paling tidak ingin dia bicarakan. Bahkan ketika dia tumbuh dewasa dan mencapai alam pengaturan formasi, dia masih memiliki keluhan yang tersisa. Dia ingin menangkap burung gereja 5 warna yang aneh ini, tetapi dia tidak pernah punya kesempatan. Burung ini sangat rendah, selalu melarikan diri sebelumnya.
Kicauan-kicauan. The Five Colored Sparrow berteriak. Setelah menyisir bulu-bulunya yang indah dengan cara yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, ia pergi dengan arogan. Dengan kepakan sayapnya, ia meninggalkan cahaya 5 warna sebelum terbang menuju pohon kurma tua di belakang Stony Village. Di sanalah sarangnya berada. Terlalu penuh kebencian. Setiap kali kita mencabut rumput, ia menanam lebih banyak. Petik 2. Sekelompok anak itu begitu marah hingga berteriak dengan suara wah-wah. Mereka bergegas turun gunung berlari menuju desa untuk menangkap burung ini. Akhirnya, mereka mengejutkan banyak orang dewasa. Apa yang terjadi? Ketika orang dewasa di desa Batu mengetahui hal ini, mereka semua merasa agak aneh. Kemudian, semua orang pergi mencari burung gereja 5 warna bersama-sama. Namun, itu sangat licin dan tidak bisa ditemukan. Apa burung gereja 5 warna? Saya tidak pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Sepertinya agak aneh, kata Hairibol. Lukanya sudah cukup banyak disembuhkan. Secara alami tahu bahwa burung ini ada. Saat itu, si Hao dipenuhi dengan kebencian dan membawanya untuk mencari di sarang burung itu. Akhirnya burung rendahan itu langsung menghilang, jadi mereka tidak pernah melihatnya. Pada akhirnya, semua orang tiba di gunung pendek lagi. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut. Esensi spiritual menjadi lebih kaya, dan bintik-bintik cahaya mulai keluar dari kuburan itu. Ini, apa yang terjadi? Kepala suku tua paling tersentuh. Dia adalah seorang kultivator juga, jadi dia bisa merasakan gelombang kekuatan hidup bangkit kembali di kuburan. Selama bulan-bulan ini, rumput ini tumbuh sangat subur. Sekarang, semua akarnya bersinar seperti jumbai naga. Mereka bahkan tampak bergerak. Rerumputan ini sangat istimewa. Akarnya sangat tebal. Mereka pasti bukan rumput biasa. Hari ini, mereka menjadi lebih tidak biasa, melepaskan pancaran cahaya. Biar aku lihat, kata Hairibol. Matanya melepaskan cahaya ilahi. Dia menatap ke sini, dan kemudian dia melihat ke kedalaman bumi. Segera setelah itu, dia terkejut. Hairibol merasakan gelombang fluktuasi yang aneh. Kalian semua, jangan bertindak gegabah. Ini diperingatkan dengan serius. Kemudian, ia mengeluarkan kotak berharga perunggu yang sebelumnya dipegang si Hao. Setelah membukanya, murid ganda itu muncul. Itu sangat terguncang. Ia menggunakan murid ganda untuk melihat ke dalam. Di bawah tanah adalah lapisan cahaya yang melepaskan seuntai vitalitas. Justru peti mati itu, reinkarnasi, tanpa mengalami hidup dan mati, bagaimana seseorang bisa memahami reinkarnasi? Mungkinkah karena alasan ini, Little Red juga datang? Itu juga sangat mengejutkan. Episode ke-605, dengan judul Rumput yang Tidak Merusak, langsung ke dalam alurnya. Tanpa mengalami hidup dan mati, bagaimana dia bisa memahami reinkarnasi? Ketika semua orang di desa Batu mendengar apa yang dikatakan, mereka semua terkejut. Kepala desa tua itu bahkan gemetar, mulutnya ternganga lebar. Kamu, apa yang kamu katakan? Apakah ini benar? Dada si Linhu naik dan turun. Matanya membelalak, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Meskipun Little Red tidak banyak bicara, itu tetap membuat semua orang terkejut. Semua orang di Stony Village merasakan dada mereka naik dan turun. Mereka semua mengepalkan tangan dan melihatnya. Aku juga hanya berspekulasi, kata Little Red. Itu akan pulih juga. Sayapnya telah tumbuh kembali, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan pancaran merah cemerlang, seolah diukir dari batu permata merah. Itu hanya sebesar kepalan tangan, tapi itu sangat indah. Kuburan bersinar dari dalam. Itu sangat menguntungkan dan damai, menghasilkan gelombang energi khusus. Kamu harus datang dan melihatnya. Hairibol diindikasikan untuk datang. Murid ganda di tangannya bersinar dengan gemilang,
menyinari makam dan mencerminkan pemandangan sebenarnya. Tanah yang menutupi peti mati tidak bisa menghentikan pandangan murid ganda itu. "Yi, rumput macam apa ini?" Little Red kaget. Selain merasakan gelombang kekuatan reinkarnasi, tidak pernah diharapkan untuk melihat dunia di bawah tanah yang sangat misterius. Akar rumput ini seperti jumbai naga. Mereka sangat panjang, memanjang sampai ke tanah dan membungkus diri di sekitar peti mati dan melepaskan pancaran cahaya yang berkilauan. Akarnya putih bersih seperti giok. Mereka melilit peti mati kayu itu seperti tali, mengikatnya lapis demi lapis seperti kepompong. Mereka melepaskan lapisan cahaya dan menghasilkan fluktuasi misterius. "Jangan menjangkau indera ilahi Anda," Little Red memperingatkan. Itu karena mereka menyadari bahwa beberapa penduduk desa tidak bisa menahan diri lebih lama lagi, menggunakan kehendak ilahi mereka untuk mencari di bawah tanah. Jika mereka hanya mengandalkan kultivasi mereka sendiri, kemungkinan besar akan berakhir dengan kegagalan. Benar saja, Ermeng mengeluarkan teriakan ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri dan menjelajah ke dalam sendiri. Akibatnya, seluruh tubuhnya menjadi kaku, seolah-olah dia mengalami pengalaman keluar dari tubuh. "Ermeng, apa yang terjadi padamu?" Duo, Hairi Bol mendengus. Seolah-olah guntur menghantam telinga semua orang, membuat tubuhnya bergetar. Matanya memulihkan pancarannya, menampakkan gelombang horor. "Saya pikir saya reinkarnasi. Dalam sekejap mata, saya bisa melihat ratusan hingga ribuan dunia di belakang sana. Semuanya sangat kabur, sangat menakutkan, saya lupa tentang semuanya." Ermeng sepertinya baru saja bangun dari mimpi. Akhirnya, dia menjadi berpikiran jernih, meraih kepalanya sementara tubuhnya bergetar ringan. Baru setelah itu dia benar-benar membebaskan diri. Semua orang kaget. Semua anak-anak dipindahkan ke belakang orang dewasa, karena kecelakaan bisa saja terjadi jika mereka terlalu dekat dengan makam. Sebagian besar penduduk desa memahami budidaya, dan budidaya beberapa individu saat ini tidak lemah. Namun, tidak ada yang bergegas maju. Mereka mengamati situasinya dengan cermat. Gelombang kegembiraan muncul di benak mereka. "Nak, aku tahu bahwa kamu tidak akan pergi. Anda tidak akan mau meninggalkan kami. Anda pasti masih di sini." Kepala desa tua itu gemetar, air mata terus mengalir dari mata lamanya. Dia merasakan yang terburuk dari semua orang di sini, karena dialah yang membesarkan si Hao. Dia tidak pernah beristri, juga tidak memiliki keturunan. Dia telah menginvestasikan semua harapan dan cintanya pada si Hao. "Little Hao, apakah kamu masih di sini? Cepat bangun." Dazuang secara emosional berteriak, matanya memerah. Tidak ada yang mau menerima fakta bahwa si Hao telah mati selama setahun penuh. Gundukan itu bersinar. Fluktuasi energi yang dilepaskan dari dalam menjadi semakin kuat. Hairi Bol dan Little Red meminta semua orang mendukung, memberi tahu mereka untuk tidak terlalu dekat. Bahkan murid ganda tidak bisa sepenuhnya melihat melalui ini. "Ini jelas tidak biasa." Little Red menghela napas dengan takjub. Ratusan hingga ribuan batang rumput perak itu tebal dan panjang. Mereka membungkus diri di sekitar peti mati, berputar-putar seperti arus bintang. Bintik-bintik cahaya bersinar terang di mana-mana. Itu sangat aneh. Bahkan murid ganda itu tidak bisa melihatnya. Akar dan fluktuasi reinkarnasi misterius memblokir segalanya. Perubahan macam apa yang sebenarnya terjadi di peti mati ini? Tidak ada yang mau bertindak sembarangan karena takut menghancurkan situasi ini dan menimbulkan kecelakaan yang tidak diinginkan. Rerumputan ini agak mirip dengan rumput kebangkitan yang tercatat dalam teks tulang, tapi berbeda. Little Red mengamati rumput aneh ini. Di tanah, daun-daun rumput berwarna hijau zamrud, tapi tidak mengeluarkan wangi yang kaya atau pancaran cahaya yang cemerlang, sama sekali tidak tampak spesial.
Hanya akar yang melilit peti mati yang tidak biasa, bersinar terang saat ini. Hairibol memetik daun dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia perlahan mengunyahnya, dengan hati-hati mengambil sampelnya. Dia sangat terkejut. Itu membuat seseorang merasa linglung, seolah-olah mereka akan jatuh ke dalam reinkarnasi. Ada sejenis rumput yang disebut rumput kebangkitan di dunia ini. Itu dikenal sebagai rumput ilahi yang langka. Di seluruh sejarah alam bawah, hanya ada satu tangkai. Desas-desus mengatakan bahwa itu dibawa ke alam yang lebih tinggi. Itu bisa menukar daging dan tulang orang mati menjadi orang hidup, memiliki kekuatan misterius yang tak terbayangkan. Setelah rumput ini matang, cahaya warna-warni biru dan hijau akan meluap ke langit seperti gelombang besar. Ini semua akan datang dari satu batang rumput. Orang bisa membayangkan betapa aneh dan kuatnya itu. Selain ini, ada jenis rumput lain yang disebut reinkarnasi. Ketika seseorang menghisapnya, mereka akan memasuki kondisi reinkarnasi. Itu adalah jenis fenomena yang paling aneh dan paling misterius. Jenis rumput ini hanya tumbuh di dunia bawah. Mereka hanya muncul beberapa insiden sejak zaman kuno. Jika seseorang memilikinya, mereka akan mendapatkan pengalaman tanpa akhir. Tentu saja, itu sangat berbahaya. Sebuah kesalahan tunggal akan menyebabkan seseorang jatuh ke dalam reinkarnasi kekal, dan dari sana indera ketuhanan mereka akan runtuh. Ini bukan rumput reinkarnasi atau rumput kebangkitan. Khasiat obat jauh dari sebanding dengan mereka. Namun, ini memiliki beberapa karakteristik mereka. Ini adalah kesimpulan dari Hairibol dan Little Red. Penduduk desa semuanya sangat terkejut, tetapi mereka secara bersamaan mulai merasa bahagia. Mereka melihat harapan. Rerumputan ini sangat istimewa, jadi mungkinkah perlahan-lahan mengubah situasi di dalam makam? Aku ingat. Ini seharusnya bukan rumput yang tidak membusuk, kan? Hairibol kaget. Itu, mungkin saja rumput itu. Little Red mengangguk, juga mengungkapkan keterkejutannya. Desas-desus mengatakan bahwa ada dua ahli tak tertandingi yang bergabung bersama untuk membiakkan sejenis rumput abadi. Itu dikenal abadi, dan namanya mencengangkan. Itu menandakan bahwa ketika seseorang memakannya, mereka akan memiliki keabadian. Tentu saja, ini hanya legenda dari alam yang lebih tinggi. Selain itu, leluhur Hairibol dan Little Red sama-sama sangat hebat, atau mereka pasti tidak akan mempelajari hal ini sama sekali. Mereka telah berbicara dengan keturunan mereka tentang hal itu sebelumnya, jadi keturunan dari keturunan tersebut memperoleh pemahaman tentang hal ini juga. Salah satu ahli mendapatkan rumput kebangkitan, dan kemudian raksasa lain yang tak tertandingi memperoleh rumput reinkarnasi. Keduanya mengandalkan dua rumput ini untuk mengembangbiakkan rumput yang tidak bisa mati, tapi pada akhirnya gagal. Petik 2. Rerumputan abadi terlalu menantang surgawi dan jarang terlihat di dunia ini. Pada akhirnya, mereka menghasilkan sejenis rumput yang mengandung karakteristik rumput kebangkitan dan reinkarnasi. Itu kemudian dinamai rumput yang tidak membusuk. Jika seseorang terluka parah dan rumput ini digunakan sebagai pengobatan, itu dapat memastikan bahwa tubuh tidak membusuk dan roh tidak menyebar. Ini akan mempertahankan jenis kondisi stabil. Tentu saja, itu juga tidak bisa menyembuhkan orang itu. Mereka hanya akan terjebak dalam keadaan tidak rusak. Kerusakan dan kekekalan tidak memiliki banyak perbedaan, tetapi perbedaan dalam efek pengobatan mereka terlalu besar. Itu jauh dari sekuat rumput induk mereka juga. Akibatnya, kedua ahli yang tak tertandingi ini merasa malu dan tidak mengumumkan keberadaannya secara publik. Mereka hanya menyebutkannya kepada keturunan mereka. Aku tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Mereka tidak pernah bocor keluar, tapi rumput terakhir yang tidak diketahui muncul di alam bawah. Siapa yang membawa ini ke sini? Little Red berkata pada dirinya sendiri. Seharusnya tidak.
Sangat sulit bagi jenis rumput ini untuk tumbuh. Bukankah dikabarkan hanya tumbuh di tanah kuno seperti naga sejati atau sarang dewa Phoenix? Hairibol mengerutkan kening. Itu memikirkan beberapa legenda. Benda-benda yang mengandung spiritualitas hanya bisa tumbuh di tanah berharga yang aneh, dan kebutuhan rumput yang tidak rusak ini sangat bagus. Mereka tumbuh subur dan menghijau di seluruh bukit. Rerumputan ini tumbuh subur dengan vitalitas karena terus tumbuh di sekitar lingkungan makam. Itu membuat semua orang di sini tercengang. Terlepas dari apakah itu rumput kebangkitan atau rumput reinkarnasi, akan sulit untuk menemukan rumput kedua yang sebenarnya. Banyak orang mulai berspekulasi jika itu adalah keberadaan yang unik, karena perbedaan khasiat obat yang terlalu berbeda. Jika dibandingkan seperti ini, meskipun ada begitu banyak di sini, mereka masih bisa melihat bahwa itu jauh dari rumput dewa. Tentu saja, jika tidak dibandingkan dengan dua rumput itu masih sangat menakjubkan. Lihat, tanah di sini juga agak istimewa, terbagi menjadi warna hitam dan putih. Saya tidak akan menyadarinya jika saya tidak melihat dengan cermat. Hairibol berjongkok di tanah dan dengan hati-hati memandangi tanah. Tidak heran, pastilah burung gereja 5 warna yang membawa tanah ini. Little Red mengangguk. Mungkinkah ia mengetahui tempat yang mirip dengan naga sejati atau sarang dewa Phoenix? Hairibol menjadi sedikit terangsang. Rerumputan yang tidak membusuk pasti tidak bisa tumbuh di tempat normal manapun. Itu bahkan membawa tanah yang bisa menumbuhkan rumput yang tidak membusuk. Burung gereja 5 warna ini pasti tahu tempat yang luar biasa. Burung gereja 5 warna itu benar-benar bisa menemukan jenis rumput ini, sungguh luar biasa. Kata Little Red, mereka sangat terkejut. Latar belakang seperti apa yang dimiliki burung itu? Mereka tidak pernah melihatnya sekalipun. Itu terlalu licin, selalu bersembunyi. Hal utama adalah jarang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Mereka tidak tahu di mana itu tinggal. Semangat penduduk desa telah dibangkitkan. Dari diskusi mereka mengetahui bahwa si Hao mungkin bisa bertahan. Jenis rumput ini menjaga kekuatan hidupnya, mencegahnya dari pembusukan. Itu akan tetap bergantung pada dirinya sendiri pada akhirnya. Rerumputan ini hanya bisa mempertahankan kondisinya dari setahun yang lalu, kata Little Red dengan suara tertunduk. Hari itu, keributan besar terjadi di Desa Batu. Penduduk desa, pria, wanita, tua dan muda semuanya bergegas. Semua orang terkejut. Mereka bergegas mendaki bukit dan mengepung tempat ini. Setahun telah berlalu, namun masih ada berita seperti ini. Itu tidak bisa dibayangkan. Paman kecil Hao benar-benar bisa bertahan. Anak-anak menjadi bersemangat, terutama teman-teman kecil yang menemukan burung gereja 5 warna sedang menanam benih rumput itu. Mereka berlari dan melompat-lompat, merasa sangat bahagia, seolah-olah mereka melakukan sesuatu yang hebat. Ada simbol reinkarnasi sebelumnya di tubuh si Hao, dan sekarang, jenis energi ini beriak keluar. Itu secara alami memenuhi semua orang dengan harapan dan kebahagiaan yang tak tertandingi. Itu karena ini adalah pertanda kebangkitan. Ini pasti rahasia. Itu tidak bisa disebarkan ke dunia luar. Si Fei Jiao berkata, takut kecelakaan mungkin terjadi di tengah jalan. Saya akan melindungi tempat ini secara pribadi. Beberapa kerutan di wajah kepala desa Si Yunfeng sepertinya telah memudar seketika. Dia menyeka air matanya yang lama dan tertawa terbahak-bahak. Suasana hatinya yang sebelumnya sedih segera terhapus. Ini tampaknya berdampak pada yang lain juga. Mulai hari ini dan seterusnya, Desa Batu memutuskan semua hubungan dengan dunia luar, menyegel altar leluhur itu. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar desa, termasuk negeri Batu. Cukup banyak orang yang melindungi bukit itu, mengawasi setiap perubahan. Semua penduduk desa merasa sangat gugup. Namun,
Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Hairy Ball dan Little Red tetap berada di Stony Village, tidak mendekati tempat ini karena takut mengkhawatirkan burung gereja berwarna 5 itu. Tidak ada yang tahu jika burung gereja 5 warna masih memiliki metode lain. Jika tidak lagi muncul karena tindakan mereka, maka itu tidak baik. Namun penduduk desa tidak perlu khawatir, karena burung ini tidak pernah terlalu memperhatikan mereka. Benar saja, burung gereja 5 warna ini muncul beberapa kali lagi. Itu bertindak sangat arogan, berhenti di atas gundukan kuburan seolah merasakan sesuatu sebelum terbang. Terima kasih banyak untuk burung dewa. Semua penduduk desa berlutut. Sudah cukup jelas bahwa burung gereja 5 warna ini menyelamatkan si Hao. 2 bulan berlalu dalam sekejap. Desa Batu tidak lagi berkomunikasi dengan dunia luar. Semua orang memperhatikan dan melindungi bukit. Mereka merasa semakin gugup. Yi, kuburan terbelah. Ermeng berteriak keras. Tanahnya pecah. Cahaya keberuntungan merembes keluar melalui celah-celah, berkembang lebih cemerlang dari sebelumnya. Esensi spiritual di sini sangat kaya sehingga tidak larut. Gerakan kepala desa tua itu cepat dan efisien. Dia tampaknya memiliki kekuatan yang lebih besar daripada pria muda yang kuat, mendorong si Linhu, si Fei Jiao dan yang lainnya untuk bergegas maju. Dia mengeluarkan murid ganda itu dan dengan hati-hati memeriksa tempat ini. Kepompong di bawah tanah telah pecah. Napasnya menjadi tergesa-gesa. Akar dari rumput yang tidak membusuk berwarna putih keperakan dan berkilau itu tebal dan panjang selama mereka membungkus diri di sekitar peti mati. Mereka melepaskan cahaya lembut dan lembut. Saat ini, beberapa dari mereka membentak, memperlihatkan peti mati di dalamnya. Si Yunfeng dengan hati-hati melihat ke dalam. Dia menemukan bahwa peti mati itu juga telah retak, dan sesosok tubuh sudah terlihat di dalamnya juga. Si Fei Jiao dan yang lainnya sangat terharu. Mereka mengaktifkan murid ganda bersama-sama, membuat segalanya lebih jelas sehingga mereka bisa melihat pemandangan di dalam peti mati. Kabut tebal naik di tempat itu. Semua jenis cahaya warna-warni memenuhi udara. Si Hao terbaring di dalam, kulitnya cerah dan penuh kehidupan. Ada simbol yang berkedip-kedip di tubuhnya. Pihou berteriak ketakutan. Di tubuh si Hao, ada beberapa simbol misterius yang akan mengalir keluar dari waktu ke waktu. Selain itu, berbagai bagian tubuh ini bersinar dengan gemerlap cahaya ilahi. Aiya, lengannya berubah menjadi warna emas. Yi, ada yang tidak beres. Mengapa telapak tangannya berubah warna menjadi ungu? Petik 2. Semua orang menjadi sangat gugup, tetapi juga gelisah. Mereka semua berharap keajaiban terjadi. Ah, dia bernapas. Hao kecil masih hidup. Saya melihat aliran energi putih keluar dari mulut dan hidungnya. Petik 2. Penduduk desa semuanya terkejut. Beberapa orang berteriak dengan keras. Tempat ini segera meletus menjadi keributan besar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.